Halo teman-teman bahas saham, kembali lagi dengan channel bahas saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas salah satu saham yang menurut saya juga masih memiliki potensi dan sangat menarik ya teman-teman, baik dari sisi fundamental maupun teknikal, yaitu saham Pegas. Untuk emiten ini dia sudah mengeluarkan laporan sampai dengan kuartal terakhir di tahun 2023 atau secara laporan tahunan. Nah, seperti apa? Mari kita bahas sama-sama. Baik, yang pertama secara gambaran umum, untuk saham Pegas ini sampai dengan periode 15 Maret 2024, kalau kita lihat ya, untuk pergerakan harga sahamnya masih sangat rendah sekali ya teman-teman. Karena yang pertama, dari tahun 2020 semenjak pandemi, dia memang harganya turun cukup signifikan. Dan ternyata harga saham sekarang di tahun 2024 per 15 Maret itu kurang lebih sama dengan harga di periode-periode sebelumnya ya. Dan ini bisa dikatakan ini masih harga pada saat sebelum pandemi. Karena kalau kita lihat di sini harga sebelum pandeminya itu berada di kisaran harga 2000-an ya teman-teman. Nah, sekarang di harga 1235 bisa dikatakan emiten ini masih sangat rendah harganya. Nah, kira-kira hal-hal apa saja, apakah ada pengaruh dari faktor fundamentalnya, maupun ada beberapa sentimen yang mungkin membuat emiten ini memiliki harga yang sangat rendah. Nah, langsung saja kita masuk ke analisis fundamental. Untuk analisis fundamental, pertama kita melihat dari laba historisnya. Nah, untuk historis Pegas ini, dia memang pernah mencatatkan rugi tahun 2020 yang mencapai rugi kurang lebih 3 triliunan ya teman-teman, kalau dalam rupiah. Tetapi dari tahun 2021, labanya sudah berangsur pulih. Memang yang tertinggi selama 5 tahun terakhir itu berada di tahun 2022 mencapai 5 triliun. Dan di tahun 2023 secara tahunannya hanya mencapai 4,2 triliun. Jadi overall teman-teman untuk laba bersihnya ini memang masih menurun dari periode tahun 2022 ya. Tetapi untuk laba di tahun 2023 ini sebenarnya sudah cukup bagus ya, mengingat di tahun 2020 dia mencatatkan rugi kurang lebih 3,7 triliun. Dan kalau kita bandingkan dari laba tahun 2018 dengan laba tahun 2023, tentunya di tahun 2023 labanya sudah lebih tinggi ya, mencapai 4,28 triliun. Sementara di tahun 2018 dia mencapai 4,26 triliun. Nah, kalau kita lihat dari harga saham secara umum tadi, pergerakan sahamnya di tahun 2018 tentunya sudah berada di kisaran 2000-an ya. Dan kalau kita lihat di laba sekarang sudah mencapai angka 5 triliun di tahun 2022, bahkan 2023 ini mencapai 4 triliun, harusnya harga sahamnya jangan berada di harga 1000-an lagi dong teman-teman. Tapi kita tidak tahu apakah ada faktor lain. Nah, selanjutnya kita akan coba melihat dari laporan laba rugi 4 triliun tadi itu sumbangsinya dari mana saja ya. Yang pertama, kalau kita lihat dari pendapatan, memang secara umum pendapatannya sudah meningkat kalau kita bandingkan dengan tahun 2022. Nah, sebenarnya tadi di tahun 2022 labanya mencapai 5 triliunan ya. Tapi kalau kita lihat di sini, kontribusi pendapatannya sebenarnya sudah lebih tinggi dari tahun 2022. Nah, itu hal yang membuat anomali ya teman-teman. Mungkin ada pendapatan-pendapatan lain di luar pendapatan rutin yang menjadi pengurang laba bersihnya. Begitu juga dengan beban-beban operasional maupun beban umumnya yang mungkin mengurangi pendapatannya. Tapi kalau kita lihat secara performance, kalau kita berbicara performance, mungkin kita perlu memfokuskan ke pendapatan ya, karena ini yang menjadi faktor penyumbang terbesar. Nah, kalau kita lihat sebenarnya pendapatannya sudah meningkat dari 3,5 triliun menjadi 3,6 triliun. Maksud saya di sini dalam dolar ya teman-teman, karena 3,5 ini dibandingkan dengan 3,6 dalam dolar, bukan dalam rupiah ya. Nah, kalau secara umum di sini memang dari beban pokok pendapatannya satu yang meningkat ya, dari 2,788 menjadi 2,912. Nah, kemudian dari beban juga seperti beban administrasi ini meningkat ya, dari 198 juta dalam dolar menjadi 201 juta. Sehingga memang dari laba operasi juga sudah terlihat berbeda ya, lebih rendah dari tahun 2022. Nah, tapi perlu diingat teman-teman investor,
untuk pendapatannya di sini meningkat. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama. Kalaupun memang dari beban ataupun pendapatan-pendapatan lain di luar pendapatan rutin, ada peningkatan ataupun penurunan yang secara fluktuatif mempengaruhi laba, tapi kita perlu fokuskan ke pendapatannya. Karena dari pendapatan sih sebenarnya dia sudah meningkat ya dari tahun sebelumnya. Nah, ini menjadi pedoman bagi kita untuk menentukan apakah emiten ini masih cukup bagus ke depannya. Kalau pendapat saya pribadi, ini pasti menurut saya lebih bagus ke depannya ya, karena dari pendapatannya dia meningkat. Nah, kita lanjutkan ke historis ekuitas. Untuk aset bersihnya sendiri di sini terlihat adanya peningkatan secara periodik ya. Dari tahun 2020 memang menurun pada saat pandemi, tetapi untuk tahun-tahun berikutnya dia sudah meningkat dengan signifikan menurut saya. Untuk periode tahun 2023 saja dia sudah mencapai angka 41,5 triliun dalam rupiah, teman-teman. Nah, untuk rata-rata kenaikan ekuitasnya di sini dia mencatatkan angka 4,22%, yang menurut saya tidak buruk ya untuk emiten Pegas ini. Nah, untuk historis utang, di sini memang untuk historis utangnya terlihat menurun sebenarnya, teman-teman. Dari tahun 2022 itu signifikan sekali saya rasa, dari 59 triliun rupiah jadi 47 triliun rupiah. Itu sangat signifikan penurunannya. Nah, ini menurut saya bagus karena untuk emiten ini memang kalau dilihat dari jumlah utang sih memang lebih tinggi dari ekuitasnya ya. Jadi untuk penurunan utang itu perlu diharapkan dari emiten ini. Jangan sampai lebih tinggi jumlah utangnya daripada ekuitasnya. Bagusnya seperti itu sebenarnya, teman-teman. Tapi untuk sekarang memang begitu saya melihat adanya penurunan yang signifikan ini, saya termasuk orang yang percaya dengan emiten ini bisa mengelola utangnya dengan baik sebenarnya ke depannya. Walaupun memang sekarang memang per 2023 posisi utang itu masih lebih tinggi dari ekuitas. Tapi no problem teman-teman, selama performanya meningkat dan kemampuan emiten ini juga care terhadap utangnya, dia melakukan pembayaran, jadi menurut saya cukup bagus. Nah, kemudian untuk posisi kas, ini juga perlu kita perhatikan ya, untuk melihat apakah ada power dari cashnya untuk maupun ekspansi ataupun pembagian dividen dan sebagainya. Dan untuk posisi kasnya sampai dengan tahun 2023 memang terlihat menurun ya dari periode sebelumnya yang sudah mencapai 22 triliun, sekarang menurun menjadi 19 triliun. Tapi saya rasa ini termasuk hal yang realistis ya, karena tadi memang dari sisi utang juga dia sudah menurun. Kemungkinan besar memang salah satu faktor untuk penurunan kas ini karena melakukan pembayaran utang, dan itu merupakan no problem menurut saya. Itu cukup bagus, dan 19 triliun juga masih menjadi potensi apakah ada potensi untuk pembagian dividen untuk tahun buku 2023, jadi no problem teman-teman. Nah, untuk historis EPS dan ROE-nya ini juga perlu kita perhatikan ya teman-teman. Untuk historisnya, yang pertama dari EPS memang terlihat menurun dari tahun 2022, yang di tahun 2022 dia mencapai angka 212, tapi sekarang menjadi 177 untuk EPS-nya. Tetapi kalau kita perhatikan secara historisnya, angka 177 ini sudah lebih besar ya dari tahun 2018. Nah, ini menjadi hal yang menarik menurut saya. Begitu juga dengan rata-rata ROE, memang kalau dari sisi ROE sih tahun 2018 masih lebih tinggi, tapi tidak terlalu signifikan perbedaannya. Yang dimana tahun 2018 itu mencapai angka 11,8, dan tahun 2023 ini sudah mencapai kurang lebih 10,3 atau angka 11. Jadi kalau kita lihat dari EPS dan juga ROE, harusnya sih harga saham emiten ini setidaknya sama dengan periode tahun 2018. Nah, itu logisnya teman-teman. Dan untuk rata-rata ROE-nya memang masih berada di angka 5,1%, rata-ratanya itu cukup bagus ya menurut saya. Dan perlu kita ketahui juga untuk ROE di atas 10 itu sudah sangat bagus ya teman-teman. Artinya dengan menggunakan ekuitas bersih sekarang, dia mampu menghasilkan 10% dari ketersediaan ekuitasnya, itu berarti sangat efektif. Nah, sekarang kita lihat dari historis harga sahamnya. Nah, ini yang saya katakan tadi menjadi hal yang perlu diperhatikan ya. Untuk harga saham rata-ratanya sampai dengan tahun 2024 ini berada di angka 1.200-an, bahkan belum pernah mencapai angka 2.000 ya teman-teman. Nah, sementara tadi di tahun 2018 dan 2019, dia rata-ratanya saja berada di angka 2.000-an. Nah, ini yang menjadi anomali ya.
kalau kita lihat dari sisi EPS maupun ROE-nya dan juga laba bersihnya, harusnya sih harga sahamnya ini setidaknya sama rata-ratanya di angka 2000-an teman-teman, atau di angka 1500 ke atas ya. Tapi untuk sekarang entah kenapa ini masih dihargai di bawah harga wajar menurut saya, karena angka 1500 saja saya rasa sudah layak untuk dihargai ya teman-teman, atau setidaknya berada di rata-rata 1500 dan bertahan di atas 1500 ataupun di bawah 2000. Tapi sekarang kita lihat rata-ratanya berada di angka 1200 ataupun tidak pernah mencapai angka lebih tinggi dari 1500 untuk nilai survive-nya. Nah, ini yang menjadi hal yang perlu kita lihat, berarti kita bisa simpulkan dari harga sahamnya belum diapresiasi oleh pasar sesuai dengan fundamentalnya. Nah, secara analisis fundamental, kalau kita lihat tadi harga sahamnya berada di angka 1235, PBV yang dihasilkan di angka 1235 itu mencapai angka 0,7 dan PER-nya di angka 7. Nah, ini saja menurut analisis saya pribadi, yang rata-rata emiten itu wajar di PBV 1 dan PER 10, berarti ini masih under value ya teman-teman. Nah, dengan kita lihat harga saham PBV 1 itu seharusnya berada di angka 1714 untuk saham Pegas, dan harga saham PER 10 itu seharusnya berada di angka 1766. Dan kombinasi seperti biasa yang saya kombinasikan adalah PBV 1 dan PER 10 berada di angka 1700. Nah, dengan harga 1235 menuju ke harga 1740 itu ada potensi gain 40%. Nah, ini menjadi kesempatan menurut saya, terlepas dari memang harga sahamnya masih fluktuatif. Tapi kalau kita lihat beberapa hari terakhir, harga sahamnya sudah meningkat cukup signifikan ya teman-teman. Nah, tapi menurut saya pribadi ke harga 1740 masih terbuka kemungkinannya. Nah, kemudian secara analisis historis dengan merata-ratakan PER dan juga PBV yang pernah diraih emiten ini 5 tahun terakhir, didapat angka di sini untuk rata-rata PBV itu berada di angka 1,19 dan rata-rata PER itu dihargai di 15,29. Sehingga untuk PBV 1,19-nya itu berada di angka harga saham 2047 dan PER 15,29 itu berada di angka 2700. Sehingga seperti biasa kombinasi harga saham wajar historisnya berada di angka 2374. Sehingga kalau kita lihat di harga sekarang di harga 1235, potensi ke harga 2300 itu mencapai angka 98%. Mungkin teman-teman investor bertanya analisis mana yang perlu dipertimbangkan baik maupun fundamental ataupun secara historis. Saya katakan sih mending lihat harga yang paling rendah ya, yaitu harga fundamental tadi yang mencapai angka 40%, tapi itu juga cukup worth it menurut saya teman-teman. Sehingga secara analisis fundamental, saya bisa simpulkan sih sebenarnya emiten Pegas ini masih under value ya. Dan itulah peluang yang perlu diperhatikan teman-teman investor, tapi tetap menggunakan money management. Nah, kemudian kita lanjutkan ke analisis teknikal secara pergerakan harga saham. Baik teman-teman investor, secara teknikal ya, secara sederhana saja. Kalau kita lihat di sini secara teknikalnya memang cukup jauh ya, emiten ini dulunya pernah mencapai masa jayanya di tahun kurang lebih di tahun 2014 ya, dan di tahun 2013. Dan kita lihat sekarang kondisinya emiten ini dihajar terus harganya. Harga terendahnya pada saat pandemi COVID di tahun 2020 bulan Maret. Dan sekarang juga kurang lebih sama ya, tidak terlalu jauh bedanya. Nah, kalau kita lihat secara teknikal di sini, saya coba tarik garis horizontal ya sebagai titik support. Di sini memang titik support yang pertama itu kurang lebih berada di harga 1000 ya teman-teman. Ya, di angka kurang lebih 1000-an. Dan memang di sini sih emiten ini sudah mengalami pemantulan harga kembali. Kurang lebih dia pernah mencapai angka 1000-an lagi di periode tahun 2004 bulan Februari ya. Dan kalau menurut analisis saya pribadi sih sudah saatnya sih emiten ini ditarik ke atas harganya. Kalaupun dia ditarik, kemungkinan dia akan mencatatkan titik resisten di kurang lebih angka 1500. Di sini saya coba menggaris buat titik supportnya ya, resisten maksud saya di angka 1500. Karena untuk harga 1500 ini juga pernah menjadi titik support di periode tahun 2018 ya, dan juga di tahun 2007 atau 2006. Dan
Kalau menurut saya pribadi teman-teman, kalau melihat dari pergerakan harga saham ini beberapa periode terakhir, kalau di sini saya coba tarik secara monthly, coba kita tarik secara weekly ya teman-teman. Dan di sini memang terlihat secara weekly adanya candle bullish di sini. Jadi memang untuk periode seminggu terakhir itu dia mengalami kenaikan cukup signifikan ya. Dan kalau menurut saya sih ke harga 1.500 ini bisa saja terjadi ya. Kalau kita lihat di sini memang terjadi pemanturan lagi di harga 1.000 dan menuju harga 1.500 itu bisa saja terjadi. Tapi kalau kita lihat secara weekly di sini ada titik support yang mungkin menjadi titik resisten nanti ke depannya. Yaitu kurang lebih di harga 1.350-an ya teman-teman ini ya. 1.330-an ataupun 1.350-an. Nah, kalaupun dia memang bisa mencapai break dari harga 1.300 ini, karena dia pernah menjadi titik support di sini ya, dia mungkin akan segera menuju ke harga 1.500. Tapi pergunakanlah money management ya teman-teman. Kalaupun memang dia turun lagi ke harga 1.000, saya rasa itu adalah kesempatan yang cukup baik untuk menambah muatan dari emiten Pegas ini. Dan kalau memang nanti di tahun 2024 terkonfirmasi kinerjanya cukup positif, saya yakin sih ke harga 2.000-an juga seperti tadi yang kita analisis secara fundamentalnya itu bisa saja tercapai, teman-teman. Di sini harga 2.000 ya, atau mungkin 1.800 dulu deh menjadi titik resistennya berikutnya. Baru dia menuju ke harga 2.000. Baik teman-teman, setelah analisis teknikal, kita lanjutkan ke analisis sentimen atau newsnya. Nah, yang pertama di sini di berita pertama, banyak analis yang yakin untuk saham Pegas ini yang menjadi mitra utama Pertamina mempunyai rencana untuk pengembangan energi ramah lingkungan di proyek ibu kota IKN. Seperti yang kita ketahui, untuk rencana negara untuk memindahkan ibu kota ke IKN ini sepertinya akan berjalan mulus ya di tahun 2024. Dan begitu melihat hasil dari pemilu juga, kita sudah bisa memprediksi bahwasanya IKN ini pasti akan dilanjutkan dan prosesnya pasti akan segera diselesaikan sesuai dengan peraturan yang juga sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, disinilah peluang Pegas ini menjadi salah satu mitra utama Pertamina dalam pengembangan energi nanti di sananya. Apalagi kita tahu IKN ini akan diperhatikan baik dari sisi kependudukan maupun energi dan sebagainya. Dan itulah Pegas ini saya yakin sih sebenarnya akan cemerlang di tahun 2024 karena tadi dipengaruhi oleh proyek dari IKN. Kemudian yang kedua, adanya peningkatan volume niaga gas 3% menjadi 960 BBTUD yang distribusinya itu ke pelanggan gas di Pulau Jawa dan Sumatera. Mungkin kita tahu pelanggan di Pulau Jawa dan Sumatera itu cukup tinggi ya teman-teman. Jadi untuk peningkatan volume 3% itu di tahun 2024 itu pasti akan cukup menendang terhadap performa dari emiten ini. Dan yang kemudian untuk berita yang ketiga, di tahun 2024 itu perseroan atau Pegas ini akan fokus seperti proyek-proyek prioritas ya dari Pertamina. Di sini ada proyeknya dikatakan gasifikasi kilang minyak. Dan kalau kita lihat di berita terakhir di keempat, proyek gasifikasi kilang minyak ini dilakukan dengan pembangunan pipa gas dari Senipah ke kilang refinery di Balikpapan, Kalimantan Timur dengan panjang 78 km. Dan ini juga masih on progress ya sampai tahun 2024. Nah, ini saya rasa sih kalau misalnya di Balikpapan sampai dengan Kalimantan Timur itu bisa selesai, nanti realisasinya pasti akan cukup menendang teman-teman ke penghasilan maupun performa dari Pegas ini. Jadi sentimen-sentimen yang terjadi sih sebenarnya menurut saya cukup positif ya untuk emiten Pegas, apalagi di tahun 2024 ini. Saya yakin sih pembangunan akan semakin pesat karena kita juga ada proyek IKN dan juga proyek-proyek Pertamina lain yang mungkin perlu kita perhatikan bersama teman-teman untuk pengaruh positifnya ke emiten Pegas ini. Baik, mungkin sekian pembahasan mengenai saham Pegas teman-teman. Apabila teman-teman investor memiliki komentar ataupun pendapat lain mengenai emiten ini, boleh di komen di kolom komentar.
dan tetap menggunakan money management yang baik, dan juga investasilah sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan jangan FOMO ya teman-teman. Tetaplah gunakan money management dan juga perhitungan atau analisis yang baik. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini untuk memberikan informasi mengenai saham-saham yang bagus ke depannya. Terima kasih.